Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas cara kerja otak kanan dan otak kiri. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, materi kita hari ini cara kerja otak kiri dan otak kanan. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kalian tahu tujuan dari layanan bimbingan konseling hari ini. Yang pertama yaitu tujuannya agar siswa dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi, cara mengembangkan, dan serta memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Itu tujuan dari materi layanan hari ini. Untuk apersepsi, perlu kalian ketahui, otak kita tersusun dari berjuta-juta neuron yang tiap-tiap neuron dipisahkan oleh jarak yang amat tipis. Saat otak mengenal sesuatu yang baru, maka akan terjadi lompatan pijaran listrik dari satu neuron ke neuron yang lain. Semakin sering terjadi pijaran dalam otak, maka otak akan semakin terlatih seperti orang yang cerdas. Pengertian dari otak. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami, sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Bagian-bagian dari otak. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, yang keempat lobus occipital. Lobus frontal itu letaknya di depan, sejajar dengan dahi. Yang kedua lobus parietal itu di belakang dari lobus frontal. Lobus temporal letaknya di sisi kanan dan kiri. Yang keempat lobus occipital itu letaknya di bagian belakang. Bagian otak yang kedua yaitu otak kiri atau cerebellum. Yang bagian yang ketiga batang otak, brainstem. Yang keempat thalamus. Yang kelima hipotalamus, dan yang keenam sistem limbik. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Yang pertama, otak kiri itu terdiri dari logika ya, fungsinya yaitu logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis atau nyata. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Yang kedua, hitungan linier. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linier atau hitungan yang berurutan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Yang ketiga yaitu urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contoh, ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada amplop harus ada perangko. Dan otak kiri itu juga mengatur sisi tubuh bagian kanan. Yang kedua yaitu otak kanan. Otak kanan itu fungsinya yaitu yang pertama ritme. Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama.
Contohnya, setiap arranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena kalau sama, itu nanti dikatakan plagiat. Jadi karena ada tuntutan harus berbeda, maka ini juga akan mengasah kemampuan otak kanan. Yang kedua, kreativitas. Berhubungan dengan kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Yang ketiga, imajinasi. Imajinasi adalah daya khayal. Bisa nampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Atau bisa karya yang sudah ada tetapi dimodifikasi. Yang keempat, dimensi. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya akan bagus. Yang terakhir, holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Contoh, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya juga sudah berkembang mengimbangi otak kiri. Demikian untuk materi yang tentang fungsi otak kanan dan otak kiri. Untuk tugasnya yaitu coba kalian rasakan fungsi otak manakah yang lebih dominan dalam diri kalian. Otak kiri kah, otak kanan kah, atau dua-duanya. Kemudian jelaskan secara rinci pilihan jawaban kalian. Ya. Lanjut, cara membuat otak cemerlang. Berikut cara membuat otak supaya cemerlang. Antara lain, 1. Selalu bersikap dan berpikir positif. Yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih. Ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. Yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. 6. Senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Yang terakhir, berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Tugas yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai cara kerja otak kanan dan otak kiri. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.